Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Tidak ada hari ini Tuhan tanpa pertolongan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan yang Kau berikan pada kami. Sebentar Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, pakai hamba-Mu ini, sehingga bisa memberikan berkat Tuhan. Apa yang Engkau mau sampaikan pada kami, sampaikanlah Tuhan. Bukalah telinga kami, hati kami, dan pikiran kami, untuk bisa mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, kita akan membaca Alkitab kita, diambil dari Yohanes pasal 18, ayat 38b sampai 19 ayat 16a. Nggak tahu berapa lama Yesus nggak tidur. Minimal itu 24 jam Yesus nggak tidur. Ayat pasal terakhir yang memuat bahwa Yesus beristirahat sendirian itu adalah di pasal 12 ayat 36. Kita sekarang udah di pasal 18. Sudah berapa nggak tahu berapa jam Yesus nggak tidur. Tapi selama itu, dari pasal 12 sampai sekarang, Yesus tuh tetap aktif. Yesus tuh tetap mengajar, dia tetap menguatkan dan menghibur murid-muridnya. Dia mengadakan perjamuan Tuhan dan berdoa juga buat murid-muridnya. Nah, di pasal 18 ini kita melihat bahwa Yesus ditangkap tidak lama setelah perjamuan terakhir. Itu kira-kira kejadiannya tengah malam. Lalu dia dibawa ke Hanas, kemudian dibawa ke Kayafas, baru kemudian dibawa ke Pilatus. Itu pengadilan yang terpanjang menurut saya. Pengadilan Yesus yang terpanjang adalah di hadapan Pilatus.
Pengadilan ini tidak punya pembela. Biasa pengadilan ada hakim, ada penuntut umum, ada pembela. Tapi ini tidak ada pembela. Yang ada hanya hakim dan penuntut umum. Bisa kita bayangkan pengadilan seperti apa itu? Apakah ada keadilan dalam pengadilan itu? Pengadilan ini, pengadilan antara manusia dan penciptanya. Dalam pengadilan ini ada 3 orang yang beraktif. Yang pertama adalah Pontius Pilatus sebagai hakim. Yang kedua adalah pemuka agama, mereka sebagai penuntut umum. Dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus sendiri sebagai terdakwa. Kita mau lihat satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama kita lihat Pontius Pilatus. Pontius Pilatus ini adalah gubernur. Gubernur yang ditunjuk oleh Kaisar Tiberius pada saat itu. Jadi dia itu memerintah dari tahun 26 kalau nggak salah. Tahun 26 sampai tahun 36 setelah Masehi. Dan dia adalah gubernur yang mewakili sebenarnya penguasa Romawi. Dan dia yang berhak menentukan apakah Yesus ini akan dihukum atau tidak. Karena pada saat itu Palestina itu berada di bawah kekaisaran Romawi. Apa yang terjadi sama Pilatus selama pengadilan itu? Kalau saya bayangkan Pilatus pagi-pagi udah dibangunin dengan suara ribut di depan. Gimana Bapak Ibu? Pagi-pagi lagi tidur enak. Itu pagi-pagi sekali. Dia tuh kesel pasti. Pagi-pagi udah ribut dan udah dibangunin. Dan yang lebih menyebalkan lagi, dia dibangunin karena urusan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu dia tahu, itu tuh sebenarnya mereka tidak tunduk pada kekuatan pada penguasa Romawi. Mereka tuh seenaknya sendiri. Mereka punya hukum sendiri. Pilatus tahu itu. Pilatus juga tahu seberapa kuatnya hukum orang Yahudi. Yang lebih menyebalkan lagi, orang Yahudi itu nggak mau masuk ke gedung pengadilan. Karena menurut mereka najis. Mereka sebentar lagi akan merayakan Paskah. Mereka nggak mau masuk gedung. Jadi mereka tunggu di depan. Tuhan Yesus masuk sebagai terdakwa. Tapi orang Yahudi tunggu di luar. Dan Pilatus harus bolak-balik dari dalam keluar untuk menghadapi orang-orang Yahudi itu. Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Pilatus tahu memang Tuhan Yesus tidak bersalah. Nah, Pilatus bingung. Dia berusaha untuk membela Yesus. Dia berusaha untuk membebaskan Yesus. Maka kemudian dia suruh tentaranya untuk mendera Yesus, untuk menyiksa Yesus. Dia pikir, mudah-mudahan dengan disiksa, orang Yahudi itu kesian ngelihat Yesus. Orang-orang Yahudi itu mau membebaskan Yesus. Udahlah, siksa aja Yesus itu dengan cambuk, dengan apapun. Walaupun dia tahu itu sebetulnya tidak boleh. Tapi ini salah satu cara yang Pilatus lakukan. Supaya Tuhan Yesus bisa dibebaskan. Jadi kemudian Yesus disiksa, dicambuk, dan dipakai mahkota duri. Setelah itu Pilatus membawa Yesus keluar. Dia bilang lagi sama orang Yahudi, nih, orang ini aku temukan tidak bersalah, tapi toh aku hukum juga. Maukah kalian membebaskan Tuhan Yesus? Betapa kagetnya Pilatus waktu tahu, waktu mendengar jawaban dari orang Yahudi. Mereka tetap tidak mau membebaskan Yesus. Mereka malah tambah marah, tambah kekeh, minta Tuhan Yesus disalib. Dan bingungnya lagi mereka malah memilih Barnabas. Yang udah jelas-jelas tuh orang penjahat. Benar-benar Pilatus nggak masuk akal. Benar-benar Pilatus kaget. Kenapa orang-orang Yahudi itu seperti itu? Pilatus menjadi takut. Sejak itu dia berusaha membebaskan Tuhan Yesus. Tetapi tetap orang Yahudi tidak mau membebaskan.
Satu perkataan yang dia dengar dari orang Yahudi. Kalau engkau membebaskan dia, maka engkau adalah musuh kaisar. Pilatus langsung, waduh, gawat. Kalau saya dibilang musuh kaisar, gimana jadinya? Saya akan kehilangan kekuasaan saya. Saya akan kehilangan kenikmatan yang saya rasakan sampai sekarang. Saya sudah begitu capek lelah sampai pada kedudukan ini. Masa gara-gara ini terus saya kehilangan kekuasaan saya? Dan lagi bisa jadi saya yang dipenjara. Bisa lagi saya yang mati. Pilatus mulai mikir. Dia lihat-lihat Tuhan Yesus. Dia pikir Tuhan Yesus dari tadi disiksa diem aja. Nggak ngelawan, nggak marah-marah, diem aja. Rasanya nggak apa-apa juga kalau dia disalib. Dia pasti juga nggak ngelawan. Nggak apa-apa juga rasanya kalau dia dikasih ke orang Yahudi itu. Itu berarti saya bisa menyelamatkan kekuasaan saya. Bapak Ibu, apa yang dipilih oleh Pilatus? Biarkan Yesus disalib. Orang Yahudi tenang, dia tenang. Dia tetap bisa menikmati kekuasaannya. Menurut Bapak Ibu, apa kesuksesan di mata Pilatus? Yang kedua kita lihat, pemuka agama. Mereka menolak masuk ke gedung pengadilan. Karena mereka pikir itu najis. Mereka menjaga kebersihan fisik mereka, kekudusan fisik mereka. Mereka nggak mau, even injak tangganya juga mungkin nggak mau. Karena mereka tahu itu najis. Yang kedua, mereka nggak mau membunuh. Kita lihat di ayat 31. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Tapi di dalam hati mereka sungguh-sungguh, mereka benar-benar pengen Tuhan Yesus itu mati. Ini kesempatan satu-satunya untuk membunuh Yesus. Nggak boleh gagal. Mereka nggak boleh miss. Mereka ngotot dan mereka tetap suruh Pilatus untuk membunuh Yesus. Mereka menjaga kekudusan fisik mereka dan mereka juga menjaga hukum Taurat mereka, tetapi mereka meminjam tangan Pilatus. Kenapa mereka seperti itu? Pasal 12 ayat 18. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi itu, seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Ini kisah pada saat Yesus dipuja-puja, pada waktu Yesus naik keledai. Kita lihat ayat 43. Saya baca dari ayat 42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Kalau bahasa Inggrisnya tuh ya, ayat 43 itu mereka, Alkitab bahasa Inggris ngomongnya gini. They love praise from people more than praise from God. Ini yang dicari pemuka agama. Kenapa mereka marah sama Yesus? Karena mereka kehilangan pujian dari manusia. Banyak orang Yahudi yang akhirnya ikut Tuhan Yesus. Ngefans sama Tuhan Yesus. Nah mereka mulai kehilangan pamor. Mereka mulai kehilangan, aduh kok pengikut gue pada hilang ya. Loh kok yang ini pada ngikut ke sana?
Mereka kesel sama Yesus cuma karena mereka kehilangan pujian dari manusia. Begitu benci dan begitu keselnya mereka sama Tuhan Yesus. Sampai waktu lihat Tuhan Yesus disalib itu ya, dipakein mahkota duri. Udah luka parah, mukanya pun udah gak dikenalin. Tapi benar-benar ini orang Farisi. Pemuka-pemuka agama, orang Yahudi ini gak ada kesian sama sekali. Mereka malah makin marah dan benar-benar mereka harus meminta Pilatus untuk menghukum Yesus. Gak boleh gagal. Kalau sampai Yesus udah luka-luka begitu, terus dilepasin, terus bebas, apa nggak Tuhan Yesus jadi makin ngetop? Apa nggak jadinya orang Farisi itu makin gubrak, nggak ada pengikut? Nggak boleh sampai gagal. Yesus harus mati. Yesus harus disalib. Mereka nggak boleh gagal. Gawat kalau sampai Tuhan Yesus lepas lagi. Bapak Ibu, pada akhirnya toh Pilatus memutuskan Yesus disalib. Yes, sukses, kata mereka. Tapi coba dipikir lagi, apakah benar mereka sukses? Apa kesuksesan di mata mereka? Yang ketiga yang kita mau lihat, Tuhan Yesus sendiri sebagai terdakwa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tuh punya kesadaran penuh. Dia tuh bukan yang nggak sengaja di situ. Tuhan Yesus tahu bahwa untuk itulah dia lahir. Untuk itulah dia datang ke dunia. Kita coba baca pasal 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi, engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa akulah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Bahasa Inggrisnya Bapak Ibu, "For this day I was born, and for this day I came into the world." Tuhan Yesus sadar sekali apa yang terjadi sama dirinya. Dengan kesadaran penuh, dia menyerahkan dirinya dan dia diem di situ. Karena dia tahu bahwa inilah tujuan kenapa dia datang ke dunia. Sebenarnya kalau Tuhan Yesus mau menebus dosa manusia, nggak perlu disiksa, bisa kan? Langsung aja Yesus disalib, bawa ke Golgota, tanpa luka sedikit pun disalib, beres urusan. Bisa dengan cara yang mudah. Tetapi enggak. Tuhan Yesus tuh enggak pilih cara yang mudah untuk mati. Dia tidak pilih cara yang enak gitu. Ya udah, menyelamatkan dunia gampang kok, tinggal gua mati, udah beres. 3 hari lagi Tuhan bangkitin gue, udah selesai. Enggak perlu sampai bayangin enggak tidur dari malam sampai saat itu, betapa dia begitu lelah. Kenapa Tuhan enggak cari cara yang gampang? Kemudian saya temukan jawabannya tuh di pasal 14 ayat 30. "Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Itu jawabannya Bapak Ibu. Kenapa Tuhan mau diem? Kenapa Tuhan mau rela? Jawabannya di sini adalah supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan apa yang Bapa suruh aku lakukan. Kelelahan fisik, dan udah pasti kita kalau lelah fisik pasti lelah mental. Disiksa secara fisik, dicambuk, ditampar, dipakaikan mahkota duri dan lain-lain sebagainya. Secara harga dirinya, Tuhan Yesus tuh hancur. Diejek, dihina, ditertawain, dipakein jubah ungu. Sama siapa? Tentara-tentara Romawi. Ya ampun deh, mereka tuh cuma tentara. Siapa Tuhan Yesus?
Dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Dia mengasihi, tetapi tidak dikasihi. Apapun yang dia alami, dia tahu dia harus berhasil. Dia harus bisa mencapai tujuannya dengan cara yang benar juga, bukan dengan cara yang salah. Jadi tidak boleh ada dosa selama proses mencapai tujuan. Gak ada omelan, gak ada sakit hati, gak ada ngedumel, gak ada marah-marah. Tidak ada dosa sedikit pun yang Tuhan lakukan selama proses itu berlangsung. Berapa jam? Saya gak tahu. Dari pagi-pagi sampai jam 9 Tuhan Yesus disalib. Tidak ada satupun yang Tuhan lakukan yang membuat dia berdosa. Padahal bukan main itu. Saya ya, kalau saya tersinggung sedikit aja saya udah marah. Ditowel aja dikit. Marah nggak? Marah saya. Apalagi sampai dicambuk. Diejek deh, diketawain. Bullying ya. Coba deh bullying. Marah nggak? Kita tuh kalau dibullying marah. Ini enggak loh. Benar-benar tuh Tuhan Yesus benar-benar. Dan yang lebih hebat lagi, dia tuh tetap mengasihi. Saya bilang Tuhan Yesus itu berani. Beraninya bukan berani yang berperang gitu-gitu, bukan. Tapi Tuhan Yesus itu berani tutup mulut. Tuhan Yesus itu berani menahan sakit. Tuhan Yesus itu berani menahan malu. Tuhan Yesus itu berani mengampuni. Dan lebih lagi, Tuhan Yesus itu berani mengasihi. Bukan main Bapak Ibu. Saya sungguh-sungguh terberkati dengan firman Tuhan yang hari ini saya bawakan. Itu benar-benar nyentil saya. Saya kerja di kantor. Lumayan tinggi jabatan saya sekarang. Bisa jadi saya kayak Pilatus. Bisa jadi saya kayak pemuka agama. Kalau kehilangan fans gitu ya. Itu bisa kejadian benar-benar sama saya loh. Dan maksudnya ya ampun Tuhan, kok bisa? Kok Tuhan tetap bisa mengampuni dan Tuhan tetap bisa mengasihi? Bukan main, itu berat banget. Coba deh kalau saudara difitnah gitu ya. Kalau saya pernah soalnya lagi kerja, ya namanya kita kerja. Pasti adalah begitu-begitu, difitnah orang, dijelekin orang gitu kan. Bisa nggak ngampunin? Bisa nggak mengasihi orang yang udah fitnah kita? Amit-amit Bapak Ibu, saya mah nggak mau ngomong sama tuh orang. Nggak mau deket-deket, udah sana jauhan gitu kan. Kesel banget. Tapi ini bukan main. Bukan main, benar-benar sungguh-sungguh tuh Tuhan Yesus. Dan ini menegur saya. Benar-benar ini menegur saya. Ini tuh masih belum apa-apa. Masih ada yang lebih hebat lagi. Dia harus disalib. Yang lebih menderita lagi. Dia ditinggalkan oleh Bapa. Pemuka agama senang. Yes, berhasil. Beres, udah gak ada lagi di muka bumi. Pilatus juga. Untunglah gua kasih Yesus disalib. Kalau gak gua bisa kehilangan kekuasaan gua. Di hadapan manusia, Tuhan Yesus dianggap gagal. Di hadapan manusia, Tuhan Yesus kalah total. Tapi Bapak Ibu, apakah benar Tuhan Yesus gagal? Apakah benar Tuhan Yesus hancur? Bukankah dia berhasil mengikuti apa yang Bapa mau? Bukankah dia berhasil membuktikan bahwa dia mengasihi Bapa dengan melakukan apa yang Bapa suruh? Bagaimana dengan kita? Apa arti kesuksesan buat kita? Apa yang kita lakukan untuk mempertahankan kesuksesan kita? Bagaimana proses kita mencapai kesuksesan itu? Mari kita renungkan sama-sama.
Apa arti hidup kita? Apakah kita sudah tahu tujuan kita? Dan apakah kita bisa dibilang sukses hari ini? Saya nggak bisa berani bilang, hari ini saya sukses. Karena yang kesuksesan yang Tuhan mau adalah mengikuti apa yang Bapa suruh. Terima kasih. Tuhan memberkati.